Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita masih dalam pembahasan naibul fa'il, dan naibul fa'il ini sebagaimana yang kemarin kita telah bahas, ya, suatu yang menggantikan fa'il, ya, suatu yang menggantikan fa'il ketika tidak ada. Kemarin udah kita bahas, yang menggantikan fa'il itu adalah salah satu dari 4 perkara. Pertama maf'ul bih, kedua adalah dzaraf, kemudian jar majrur atau maf'ul mutlak, ya, masdar maf'ul mutlak. Dan kemarin juga telah kita bahas syarat-syarat jar majrur serta dzaraf ketika ingin menjadi naibul fa'il. Yang pertama syaratnya itu mukhtas, yang kedua mutasarrif, yang ketiga tidak boleh mengganti fa'il dengan maf'ul dengan dzaraf, jar majrur atau maf'ul mutlak ketika adanya maf'ul bih. Artinya apa? Artinya maf'ul bih ini adalah ya, inti daripada atau asal daripada yang menggantikan fa'il. Kapan ada maf'ul bih, maka yang didahulukan adalah fa'il, seperti daraba Zaidun amran amamal ustad fil bait, misalkan gitu ya, darban syadidan, itu kan ada semua. Maka yang diganti atau yang menggantikan posisi fa'il yaitu adalah maf'ul bih. Berbeda dengan orang-orang kufiyin, ya, Akhfash dan Kufiyun. Mereka mengatakan apa? Boleh-boleh saja adanya maf'ul bih, dan kita gantikan yang lain daripada selain maf'ul bih posisi fa'ilnya. Artinya naibul fa'ilnya dzaraf kah atau jar majrur ma'a wujudil maf'ulil bih. Kemarin mereka berdalil dengan dua hujah. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari bait syair. Dan bait syair ini mau dia sahih mau dhaif, itu adalah hujah di dalam kalam Arab. Dikatakan di sini liyujza qauman bima kanu yaksibun. Ya, bima adalah naibul fa'il daripada yujza, qauman maf'ul bihnya. Nah, berarti kan masih ada. Harusnya kalau mau menggunakan kaidah yang berjalan di tengah-tengah para orang-orang Basrah, ya, kita katakan selain Al-Quran misalnya, liyujza qaumum bima kanu yaksibun. Kemudian di dalam bait syair, wa inna ma yurdil munibu rabbahu madama ma'niyan bi dzikrin qalbahu. Madama ma'niyan bi dzikrin, ya, qalbahu. Di sini bi dzikrin sebagai pengganti. Ma'niyan di sini kan barakallahu fikum tidak di marfu'kan tapi tetap dimansub sebagai maf'ulun bih. Silakan dilihat bagaimana i'rab di catatan kaki. Ala kullin hujjah mereka itu adalah, ya, fa uqima bima wa bi dzikri ma'a wujudi qaumin wa qalbah. Di sini bima dan bi dzikri dia uqima muqama al-fa'il. Jadi uqima muqamal fa'il, diposisikan menjadi posisi fa'ilnya. Ya, berarti dia menjadi naibul fa'il, jar majrurnya. Padahal ada qauman yang dia adalah maf'ul bih dan ada qalbah yang dia adalah maf'ulun bihi, ya. Ada qalbah yang dia adalah maf'ulun bihi di baitnya. Madama ma'niyan bi dzikrin qalbahu. Ya, bukan ma'niyan tapi qalbah, afwan. Kemudian, ya, yang
perlu dipahami dulu faedahnya sebelum kita lanjut. Kalau kata koma itu makoma, kalau kata akoma mukoma. Ya nanti kita baca mukom itu mau mukom atau mau makom itu tergantung bagaimana takdir fiilnya. Fiilnya akoma atau akoma. Nah, baik. Wa ujiba anil bait, maka di sini akan dijawab. Yang menjawab ini adalah jawaban jumhur basriyin. Ya, lihat hasyiah nomor 1 tuh ya. Dari bait di atas bi annahu daruratun, bahwasanya ini adalah darurah syi'riyah. Nah, darurah syi'riyah itu akan apa? Akan membolehkan suatu perkara yang tidak boleh. Wa anil qiraa'ah bi annaha syadzah. Dan juga dijawab tentang qiraahnya Abu Ja'far, bahwasanya qiraah Abu Ja'far tersebut naam adalah qiraah yang syadzah, yang nyeleneh. Naam. Wa yahtamilu an yakuna al-qa'imu maqamal fa'il dhamiran mustatiran fil fi'li. Dan juga kalau kita mau katakan misalkan enggak syadz qiraahnya Abu Ja'far, ya yang menduduki kedudukan fa'ilnya itu ada kemungkinan adalah dhamir mustatir pada fi'ilnya, pada fi'il jaza. Aidan alal gufran, yang mana dhamir tersebut kembali kepada gufran, bukan mama gufran ya, kata gufran itu. Al mafhum min qaulihi ta'ala, yang dapat kita pahami gufran tersebut dari firman Allah Ta'ala, qul lil ladzina amanu yaghfiru. Qul lil ladzina amanu yaghfiru, katakanlah na'am lil ladzina amanu yaghfiru liyujza qauman bima kanu yaksibun. Nah, di situ kan ada fi'il yaghfiru. Naam. Dan yujza di sini ditakdirkan oleh mereka bahwasanya di dalamnya ada dhamir mustatir, yang mana dhamir mustatir ini kembali kepada makna al-fi'il. Ya, kembali kepada makna al-fi'il yang ada pada kata yaghfiru. Yang mana makna al-fi'ilnya adalah gufran. Naam. Ai berarti takdirnya liyujzal gufranu qauman bima kanu yaksibun. Maka naam balasan tersebut akan dibalas kepada satu kaum disebabkan atas apa yang mereka usahakan selama di dunia. Wa inna ma uqimal maf'ul bi, ya, ghayatu ma fihi annahu al-maf'ulu tsani. Akan tetapi ya bukan akan tetapi wa inna ma sesungguhnya ya masih adanya maf'ul bi di situ. Ya, jawaban yang paling ujungnya, yang paling mantapnya adalah bahwasanya kauman di situ sebagai maf'ul tsani. Ya, kauman di situ sebagai maf'ul tsani. Maf'ul awalnya mana? Ya, maf'ul awalnya dihapus dan dia ganti oleh na'am dhamir mustatir sebagai na'am naibul fa'ilnya yang kembali kepada gufran. Wa dzalika jaizun, dan ini diperbolehkan. Nah, jadi lebih ahsan demikian daripada kita menyelisih kaidah, itu kata orang-orang basriyun. Semoga dipahami, insyaallah mudah. Apalagi udah pada alfiyah semua ya. Ini mah ibaratnya ecek-ecek gitu ya. Apa ya? Kalau berenang di curug itu paling ya cuma kaki sampai sebetis lah. Nah, apalagi yang audo, kalau audo mah sampai 3 meter lah itu dalamnya. Kecuali yang di Banin ada yang pemula yang masih mutamimah baru pengen selesai, itu mungkin agak sedikit butuh perjuangan untuk memahaminya. Ya bukan karena pemahaman yang kurang, karena memang baru yang namanya megang kotur nada, Anda sangat wajarkan. Ya karena dulu pun kita ketika belajar kotur nada nggak langsung sekali jadi Ibnu Hisham, ya. Iya, tapi kita ada yang namanya ya nggak paham dulu apa segala macam. Ya sekarang Anda bisa jelaskan demikian ya, karena udah diulang-ulang. Makanya lebih bagus kita tuh kalau pengen ngajar tuh ya kitab kita ulang-ulang dulu bacanya, jangan cukup sekali langsung sikat, enggak. Nah, berikutnya, wa idza hudifal fa'il, ketika fa'ilnya udah dihapus,
wa uqima syai'un min hadhihi al-asya' muqamah, kemudian diposisikan suatu perkara dari perkara-perkara 4 yang telah disebutkan sebelumnya, muqamah, ya, menjadi posisi fa'ilnya, wajib taghyirul fi'li, maka wajib kita ubah fi'ilnya, bi dhammi awalihi madiyan kana aw mudhari'an, dengan mendomah awalnya baik dia madi atau mudhari', ya, du misalkan, atau yu, duriba, yudrabu, wa bi kasri ma qabla akhirih fil madi, dan dengan mengkasroh yang sebelum akhir, ya, lihat harokat yang bisa diharokati sebelum akhirnya dikasroh fil madi, pada madi. Duriba, berarti kalau umpamanya kata pertamanya artinya kata-kata yang bisa diharokatin dia itu ada 3 atau ada 2, itu jangan dikasroh, tapi tetap dia berada di hukum asal di dhammah, baru sebelum akhirnya dikasroh. Ini kan kalau gini kan lebih gampangnya kan sebenarnya ke dhamir atau fiil mujarrad gitu ya, sulasi mujarrad. Duriba gampang, selesai di dhammah awal, kalau mudhari juga di dhammah awal. Nah, tapi kalau madinya sebelum akhirnya di kasroh, duriba, wa bi fathi fil mudhari, kalau mudhari di fathah, yudrabu. Ini kalau teorinya gampang diterapkan kepada yang sulasi mujarrad. Tapi kalau yang rubai bagaimana? Ya, sudah khumasi bagaimana? Ya, sudasi dan semisalnya itu bagaimana? Maka jawabannya adalah, ya, dari harokat awal sampai sebelum akhir, selagi kata tersebut bisa terima harokat, di dhammah. Baru kalau madi di akhirnya sebelum akhirnya di kasrah, kalau mudhari sebelum akhirnya di fathah. Ustughfira, ya, demikian. Yustaghfara afwan, kalau fi'il mudhari, yustughfara, ustughfira, kemudian untuliqa, yuntaliqa, atau yuntalaqa afwan. Naam, ya, barakallahu fikum. Taqulu duriba wa yudrabu, wa idza kana al-fi'lu mubtada'an bi ta'in zaidatin, kalau fi'ilnya dia diawali dengan tak tambahan, au bi hamzati wasl, atau dengan hamzah wasl, syaraka fi dhamm tsanihi awalahu fi mas'alati tah, maka berserikat pada dhammahnya yang kedua, ya, ikut dengan yang ke-1 dari sisi harokatnya pada kata yang tah. Wasalithuhu awalahu fi mas'alatil hamzah, dan yang huruf yang ketiga, naam, itu juga ikut yang awal pada hamzah wasal. Kita katakan fi ta'allamtu tu'ullimta atau tu'ullimah. Jangan ta'alam tu'ullimat, ya, harusnya ini repot. Ta'allama misalkan begitu. Ta'allama, maka yang kedua daripada huruf tersebut itu ngikutin yang pertama, tu'ullimah. Tu'ullimah, insyaallah ma'ruf. Dan sebelum akhirnya itu di kasrah kalau madhi, bi dhammi ta'i wal ain. Wa fi intalaqtu bi zaidin untuliqa. Nah, yang pertama dan yang ketiga. Yang ketiga ngikutin yang pertama dari sisi harokatnya. Bi dhammil hamzah wa ta, dengan mendomah hamzah dan ta. Ya, lebih gampangnya kayak tadi. Ya, kaidah yang barusan kita jabarkan, bahwasanya kata atau huruf yang masih bisa diharokatin silakan didomah, sebelum akhirnya tinggal di fathah atau di kasroh, selesai perkara. Ini kalau pada perkara-perkara yang, ya, bukan yang mu'tal, ya. Kalau mu'tal ada lagi rumusnya, itu disaraf. Mana tadi? Qala Allah Ta'ala famaniturra uturra idza batudi'a bil fi'li qila, kalau umpamanya kita mau memulai dengan fi'il qila, maka kita katakan uturra. Ya, kalau mau diwasal famaniturra, kalau dijadi ibtida uturra bi dhammil hamzah wa ta, dengan mendomah hamzah dan mentoknya.
Ya, dengan mendomah dan ta'nya. Dengan mendomah hamzah dan mendomah ta'nya. Nah, barakallahu fikum. Wa qala al-Hudhali sabaku hawiyya wa a'naku lihawahumu fatukhurrima atau fatukhurrimu wa likulli janbin masra'u. Kalau ini adalah isyarat dari Ibnu Hisham untuk contoh yang mudhari'. Sama yang mudhari' juga, dia itu awalnya di dhammah sampai sebelum akhir. Selama masih bisa diharakatin, silakan harakat itu dhammah, tapi kalau naam sebelum akhir di fathah. Ini madhi ya, afwan, ini madhi. Ana enggak ngeh ya, ini madhi. Kalau mudhari' seperti yang tadi ana katakan barusan. Barakallahu fikum. Ana ulang, sabaku hawiyya wa anaku lihawahumu fatukhurrimu. Ya, dia dari kata takharrama yatakharramu. Ketika mau dijadikan majhul, silakan didomah kata-katanya awal sampai sebelum akhir, baru ketika pengen akhir di kasrah. Naam, fatukhurrimu. Wa idza kana al-fi'lul madhi thulatsiyan mu'tallal wasat, kalau fi'il madhinya tsulasi yang dia huruf tengahnya huruf mu'tal seperti qala wa ba'a, jaza laka fihi thalathu lughatin. Boleh pada kata yang demikian 3 bahasa. Ihdaha, yang pertama, wahyal fusha, ini bahasa fusha, bahasa orang-orang Quraisy dan orang-orang yang di sekitar Quraisy. Kasru maqi qoblal alif, di kasroh yang sebelum alif, ya, di kasroh yang sebelum apa? Alif. Maksudnya di kasroh yang sebelum fa'ala, sebelum ain fiilnya. Fatuqlabul alifu ya'an, kemudian alifnya atau ain fiilnya biar lebih sesuai kaidah itu dia dirubah menjadi ya. Ya, berarti qila wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, qila dakhulu. Naam. Asaniyatu, bahasa yang kedua, ismamul kasri syai'an minad dhamm tanbihan alat asli. Kita mengismamkan yang kasrah ya sedikit dari dhammahnya. Kasrah ada sedikit suara dhammah, dimonyongkan sedikit dhammah, tanbihan alat asli, dalam rangka memberikan peringatan atas asal daripada naam fi'il tersebut. Ya, asalnya kan kalau madhi kan di dhammah gitu, kalau mau dimajhulkan. Wa hiya lughatun fasihah, ini juga bahasa yang fasih. Jadi qila, ini enggak bisa ditulis ya. Qila. Ada dikit dhammahnya. Qila. Itu biasanya dibaca di qiraat-qiraat yang lain. Seperti kalau kita dengar qiraat yang lain, kalau baca surat yang Anda pernah dengar ya Az-Zumar dan semisalnya dari guru ana, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan yang semisal. Asalisatu, yang ketiga, ikhlasu dhammi awalihi, kita murnikan yang pertama dari hurufnya di dhammah, ain fiilnya, fa fiilnya itu di dhammah. Fayajibu qalbul alifi wawan, maka ketika fa fiilnya di dhammah wajib untuk menggantikan ain fiilnya menjadi huruf wawu, karena itu memang demikian ilah sorofnya, karena ya dhamma ini cocoknya dengan wawu. Fataqulu qula wa bu'a wa hiya qalilatun, ini sangat sedikit. Ya, ini bahasanya apa? Sedikit. Barakallahu fikum. Ini hanya sekedar contoh ya. Silakan dicari kepada bahasa-bahasa atau fiil-fiil yang lainnya seperti soma dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Wallahu alam. Ya, di sini beliau Ibnu Hisham tidak banyak menyinggung daripada kaidah perpindahan sigoh dari ma'lum ke majhul, karena itu memang adalah pembahasannya dalam ilmu sharaf. Kita lagi bahas ilmu nahwu, jadi cuma sekedarnya doang dibuat kaidah secara
umum. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.